Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas update untuk pair mata uang GBP USD. Jadi pada pair mata uang kali ini seperti kita lihat bahwa untuk pergerakannya itu untuk di candle daily ini itu hari ini naiknya cukup tinggi ya, jauh sekali naiknya ya, langsung makan 3 candle si merah ini yang menandakan bahwa kekuatan naiknya itu sangat besar. Lalu kira-kira analisanya gimana ya? Mari kita bongkar langsung di candle dengan time frame yang lebih kecil. Oh iya, bagi yang mau lihat video analisa hari sebelumnya, hari kemarin, itu nanti akan saya taruh di video kanan atas ini guys, seperti biasa. Tinggal diklik pokoknya, oke? Nah, kita buka lagi. Wow, sembrandul sekali guys ternyata. Oke, di sini. Jadi, seperti yang kemarin saya bahas bahwa selama si GBP USD ini belum bisa menembus garis putih ini, otomatis pergerakan dia akan tertahan terus di daerah-daerah sini guys. Jadi syarat dia untuk naik itu adalah dia harus menembus garis putih ini, baru dia bisa naik ke garis koren ini guys. Itu lalu ini kan sebenarnya terlalu banyak panah ya. Karena yang skenario 3 ini nggak kepake lagi, udah gagal ya udah. Skenario 1 juga udah sukses sih sebenarnya. Sukses nggak ini guys? Oh nggak, dia nggak nyentuh guys, ya udah kita buang. Kita ambil skenario yang kepake aja guys. Berarti yang terpakai itu adalah skenario 2. Oke, skenario 2. Kita gedein di sini. Oh mantap nih, naiknya tinggi nih guys. Jadi ya sama ya, kemarin saya juga ada bilang kalau dia harganya berhenti gerak atau misalkan turun, ya berhenti geraknya itu di base ini nih, base demand area-nya dia. Jadi kan kemarin 8 September ya dia sempat nyentuh langsung naik lagi tinggi harganya. Lalu dia balik ke base yang ini nih, dia masuk ke dalam base ini konsolidasi, tapi sempat breakout dari base-nya, tapi langsung ditarik kembali dengan satu candle hijau. Dan hingga saat ini dia berhasil bertahan di base yang ini juga nih. Ini kan dia ada naik ke base-nya, masuk ke trendline. Lalu dia terjadi retest kembali di sini nih. Kalau yang pada ini kan ada retest dikit ya, spike candle. Retest kembali dan berhasil naik lagi, dan dia baru saja breakout sebenarnya ya. Baru aja breakout dari si base ini. Dan perkiraan saya target selanjutnya dia kalau dia udah breakout itu biasa di sini. Di garis horizontal putih ini lagi nih. 38742. Seperti biasa, kalau misalkan dia belum bisa breakout lagi, otomatis harga dia akan turun lagi guys, turun ke base ini minimal, atau turun ke resist ini. Itu guys. Kalau dia mau turun lagi ke base ini ya otomatis dia harus merusak dulu nih harga yang di sini. Dia harus bisa merusak base dia yang ini, baru dia bisa turun kembali ke base yang ini. Rusak itu maksudnya dalam artian dia breakout ke bawah ya. Selama dia masih dalam turunnya, masih dalam base ini, otomatis ya harganya masih sideways. Dia belum bisa dikatakan naik atau turun karena dia masih dalam pergerakan di dalam base ini. Kalau saya perhatikan ini kan kita nggak kelihatan nih ya, kalau di candle kecilnya di candle 4 jam. Kita langsung aja masuk ke candle 1 jam. Nah di 1 jam ini kita lebih kelihatan kalau pas dia breakout ini dia ada retest kembali di sini, walaupun nggak kena ya, tapi kita sebutnya ini sebagai retest. Baru dia coba naik lagi ke atas. Terus saat ini pergerakan dia masih tertahan di minor support dia, yaitu di sini. Ini kan dia sebenarnya ada sedikit base kecil nih di sini. Kecil banget base-nya di sini. Nah, itu masih ketahan di sini.
Jadi kalau dia mau naik dia harus breakout dari base ini, tapi ini bukan base yang kuat, ini hanya base biasa doang. Ya selesai, ini base nya gampang ditembus sama dia ya, beda dengan base yang ini atau yang ini. Jadi kalau dia udah tembus, biasanya dia akan kesini dulu untuk uji kembali, baru dia turun. Kalau dia berhasil, ya otomatis harganya lanjut naik ke atas, langsung terbang ke sini. Bisa kemungkinan ke sini guys, karena kan trennya berlanjut. Kalau dia naik ke sini berarti tren dia berlanjut lagi untuk uptrend. Tapi kalau dia nggak bisa tembus ini, ya trennya nggak jadi berlanjut gitu loh. Dia trennya sideways lagi, bisa dengan range yang cukup panjang sideway-nya nanti. Oke, di sini kita analisanya dengan time frame yang biasa kan nggak gitu kelihatan ya. Kenapa dia bisa di sini, kenapa dia bisa di sini, dan kenapa ini scannernya bisa panjang ini. Jadi kita pakai time frame lebih kecil aja, itu di time frame 30 menit seperti biasa. Di time frame 30 menit ini kita lihat bahwa pergerakannya itu sempat tertahan ya di base yang ini ya. Nah di sini ya breakout ya, langsung kenceng nih naiknya, langsung naik di sini. Jadi kalau kita open buy di sini sebenarnya udah cukup menguntungkan masuk ke sini. Oke, lalu kalau dia udah sampai sini pun kita harus perhatikan lagi nanti, takutnya seperti ini kasusnya. Dia udah breakout di sini, tapi dia malah turun lagi guys. Jadi bahasanya kayak apa ya, kayak fake breakout gitu loh. Jadi bukan breakout yang benar-benar breakout. Jadi pada saat dia di sini, kita harus perhatikan lagi nih, kira-kira yang di sini itu nanti yang akan terjadi itu seperti apa? Apakah dia akan turun atau dia akan naik kembali? Gitu guys. Jadi kita harus perhatikan juga nanti itu bagaimana ya. Jadi pada saat dia udah breakout pun kita nggak bisa asal, oh udah breakout nih kita buy, udah breakout kita buy, nggak bisa gitu guys. Jadi harus kita perhatikan dulu nanti bagaimana keadaannya pada saat dia breakout. Lalu selanjutnya kalau kita perhatikan di sini kan di candle 30 menitnya sedikit banget ini sebenarnya terjadi tekanan dari sellernya, karena dia naik tinggi dia. Mungkin dia mau diajak turun ke bawah lagi untuk retest, baru dia naik kembali. Jadi bisa dikatakan bahwa dia akan retest kembali ke base dia ini nih sebenarnya. Karena sini kita lihat untuk naiknya itu udah agak susah berarti ya, candle udah kecil-kecil banget naiknya. Naik sih sebenarnya, cuma ya kecil-kecil gitu candlenya, nggak langsung naik tinggi ya. Itu karena ada tekanan ya, udah mulai ada tekanan dari sellernya. Jadi kalau biasanya kalau dia udah retest nih, benar-benar retest teplok di sini, nah itu baru dia kenceng naiknya. Oke. Lalu apa lagi ya? Skenarionya apa? Skenarionya kita gambar dulu, kita ambil panah-panahan. Kalau dia berhasil masuk ke sini dan konsolidasi, dia akan lanjut ke atas. Tuh kira-kira lanjutnya itu sampai di mana nih? Kita lihat dulu di sini guys. Nah, target pertama dia itu ada di sini. Ini target pertama dia. Di 39.167. Target kedua dia itu ada di sini. 39.582. Itu target dia ya. Lalu kalau untuk selanjutnya itu, kalau misalkan dia gagal tembus nih, kalau dia gagal tembus, otomatis harga itu akan turun kembali nih guys. Akan turun kembali ke sini untuk retest. Bisa dia retest kembali baru dia naik lagi nanti, kalau dia mau naik.
Tapi kalau dia nggak mau naik, bisa aja setelah retest dia turun ke sini guys. Nih, turunnya ke sini. Itu sangat mungkin ya. Jadi pada saat dia udah di sini nih nanti, kita harus perhatikan lagi. Kira-kira ini harga mau kemana nih? Lalu ketika dia udah nyampe sini, kita harus perhatikan. Oh, harga mau kemana nih? Kalau lagi begini ya lebih baik kita wait and see dulu antara dia mau nemplok ke sini atau dia mau nemplok ke sini. Oke? Jadi analisanya untuk GBP USD update-nya segitu dulu. Karena kan pergerakannya kita udah tahu ya, untuk megatrendnya itu dia lagi uptrend. Jadi silakan disesuaikan kembali untuk trading plan-nya. Dan jika memang ada yang salah atau ada yang kurang ya silakan tambahkan kembali di kolom komentar, dan itu akan menjadi koreksi saya untuk kedepannya. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dan lebih baik lagi membuat konten analisa seperti ini ke depannya. Dan bisa memberikan informasi yang selalu akurat. Contohnya seperti candlestick ini, yang selalu saya rekam pada saat di akhir-akhir candle 4 jamnya. Oke? Jadi terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.